الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa anzil wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibbail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu wa syekhna al-kabir, hadratak min al-mujtaba. Allah azim alaik, Allah azim, syaraftani ya Allah yubarik fik. Syekh al-mujtaba hina fi hudrik, syaraftana yani, nawartana wa akhina min Sudan kita. Allah yubarik fik. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berwajah dalam forum kita ta'lim wa ta'allum. Inna nata'allam ma'an fi umur din ya. Wa nasah nansih ba'duna ba'd. Dalam forum ta'lim wa ta'allum, forum sama-sama belajar. Akan tetapi seperti biasa sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, yang jika mereka pada hari ini Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Jika mereka semua pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka dan kita. Dan jika mereka berada dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barakatul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan wabil khusus untuk guru kita yang pada hari ini, bulan ini, minggu ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia kita. Ala hadhihi niyyah bi kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mustamir. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu diskusi kita terkait dengan fikih dalam madzhab arba'ah. Sekarang kita sudah sampai di menghadap kiblat. Mabahith istiqbal kiblat. Halaman 325. Di صفحة 325. صفحة 325. Mabahith istiqbal kiblat. Kita akan diskusi terkait dengan pembahasan ya, menghadap kiblat. Ya. Dalam fikih pembahasan
menghadap kiblat itu merupakan syurut daripada sholat. Kita kemarin sudah ma'rifatul waqt, satrul awrat. Lalu yang selanjutnya istiqbalul kiblat. Kita sudah mendiskusikan kemarin terkait dengan mengetahui waktu, kapan waktu sholat itu. Lalu mengetahui bagaimana batasan daripada satrul aurat, batasan terhadap aurat itu sendiri. Yang selanjutnya kita adalah istiqbalul kiblat. Ya. Qad bayyana al-ahkam al-muta'alliqah bi dukhulil waqt. Ya, sama seperti yang sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa bagaimana posisi waktu sholat itu ditentukan. Zaman dahulu orang menentukan waktu sholat itu memang sedikit sulit, ya. Karena lack of technology, jadi kurangnya teknologi. Tapi saat ini dengan bantuan satelit, ya, manusia sudah sangat mudah, ya, menentukan waktu sholat. Ya, kalau satelit bahasa Arabnya itu qamarus sina, satelit. Ya, wasatrul awrat. Mari kita juga sudah bahas terkait dengan satrul awrat. Wa nuridu an nubayyana huna al-ahkam muta'alliqah bi istiqbal al-qiblah. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas topik yang salah satu surut daripada sholat, yaitu tentang hukum istiqbalul qiblah wa yata'allaqu bihal. Dan di antara itu ada pembahasan dahuma ta'rif. Yang pertama, bagaimana kiblat itu didefinisikan. Kiblat itu didefinisikan. Ya. Wa thaniha ya, dalil syurut. Ya, dalil daripada syurut. Yang kedua itu dalil. Yang pertama, definisi daripada kiblat. Apa yang dimaksud dengan kiblat? Yang dimaksud ini adalah mengarah ke kiblat. Wa thalithuha bayanu ma ta'rifu bil kiblat. Jadi apa yang itu diketahui tentang kiblat. Wa rabi'uha bayanul ahwal allati tasih fihi shalah ma 'adam istiqbal kiblat. Bagaimana posisi salat kita? Yang keempat, potensi sahihnya sholat kita tanpa adanya elemen istiqbal kiblat. Ya. Khamsuha hukmus shalah fi jawfil Ka'bah. Ya, yang kelima itu hukmus sholat daripada kiblat itu sendiri. Baik, yang pertama kita membahas terkait dengan definisi kiblat. Yang dimaksud dengan kiblat, ya, kiblah ia jihatul Ka'bah. Yang dimaksud dengan kiblat itu adalah jihatul Ka'bah, artinya arah atau posisi Ka'bah, atau ainul Ka'bah, atau posisi bangunan Ka'bah. Yang dimaksud dengan kiblat, Pak Haji, ya. Jadi arah posisi kiblat itu, Ka'bah itu, ya. Dan juga posisi bangunan Ka'bah. Faman kana muqiman bin Makkah aw qariban minha fa inna salatahu la tasih illa idza istiqbal 'ain Ka'bah yakinan madama dzalika mumkin. Kalau orang yang mukim, saya ulangi, kalau ada orang yang mukim di Makkah, au qoriban minha, atau dekat daripada Makkah, sesungguhnya sholatnya tidak sah kecuali menghadap ainul Ka'bah, menghadap bangunan Ka'bah, yakinan, secara yakin. Madama dzalika mungkin, selama ada potensi yang memungkinkan. Jadi ketika kita mukim di Makkah, atau kita sedang pergi haji, kita sedang umroh, atau orang yang tinggal di Makkah, ya, sesungguhnya sholatnya tidak sah
kecuali dia mengarah pas pada posisi Ka'bah atau posisi bangunan Ka'bah secara yakin, ya. Madama dzalika kemungkinan, kalau itu dalam hal atau dalam unsur masih dimungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya ini ada kondisi lain yang membuat kita itu tidak mungkin untuk melihat Ainul Ka'bah, melihat bangunan Ka'bah atau bentuk Ka'bah. Ya. Jadi kalau kita haji, Pak Haji, kita sedang pergi haji, tiba-tiba kita itu kayak dulu waktu saya tahun 2002 itu maskan saya, tempat tinggal haji saya itu di daerah Jarwal. Jarwal itu daerah belakang Pasar Seng, kalau mungkin masih ada, kalau saya nggak tahu. Jadi daerah Jarwal itu sudah bongkar bahasa saya. Daerah Jarwal itu di bukit, gitu ya, di atas bukit kita bisa melihat Ka'bah, tetapi dalam posisi yang tidak begitu memungkinkan karena banyak bangunan waktu itu. Nah, posisi sholat kita itu karena dekat dengan Ka'bah, maka ya, seharusnya dan tidak dianggap sah kalau tidak menuju kepada sana. Nah, nanti kita bahas Pak Haji, yang dimaksud menuju ke sana itu kepala kita atau badan kita. Ya, ada dua nih, kepala atau badan. Yang kita menuju ke sana itu kepala atau badan kita. Ya. Jangan kan badannya ke kanan, kepalanya ke sana, apakah ini tetap menghadap kiblat atau tidak? Ya. Atau badannya lurus, kepalanya ke sana. Ya, kiblatnya sebelah sana. Tapi badan kita lurus, ya, kepalanya ke sana. Itu masih menghadap kiblat atau tidak? Ya, itu nanti akan kita bahas. Tetapi dalam hal ini, ya, ijma ulama sepakat bahwa bagaimana ketika orang itu mukim di Makkah atau qoriban minha, atau tadi posisinya di Jarwal, itu masih dekat, ya, karena dari Ka'bah saya jalan kaki itu sekitar 15 sampai 20 menit. Jalan kaki, ya, menuju ke jembatan atau apa namanya, kubri. Jadi ada kubri. Jembatan itu bahasa, jembatan layang itu bahasa Arabnya kubri. Kubri, ya. Fi Makkah wa fi sana 2002 amiltu hajj wa ana sakin fi Jarwal qarib min al-Ka'bah. Lakin lazim namshi na'bar kubri gitu. Itu dekat kubri. Ya, itu kita wajib untuk apa namanya? Untuk menghadap ke kiblat. Idz la yakfihi tijah ila jihatiha madama bi Makkah. Tidak akan cukup hanya menghadap atau mengarah kepadanya tanpa ada posisi yang betul-betul yakin dan betul-betul kita yakin secara fisik maupun tidak fisik, maksudnya kita melihat langsung Ainul Ka'bah, bangunan Ka'bah, atau secara tidak langsung. Dalam hal ini Pak Haji kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa kalau kita di Makkah atau kita tinggal di Makkah atau kita sedang berada di Makkah, itu posisi yang tepat adalah bagaimana kita bisa searah dan sejalur dengan Ka'bah itu sendiri, ya. Tetapi beda halnya dengan kita yang di Indonesia Pak Haji, ya, di mana jarak dari Jakarta menuju ke Makkah atau ke Ka'bah itu sekitar 7.919 km, 7.919,5 km. Ya. Itu sangat sulit sekali untuk melihat, sangat sulit sekali untuk melihat. Ya. Nah, itu berbeda lagi dengan keadaan yang kita di Indonesia. Kalau mereka yang mukim di Makkah itu nggak cukup, ya. Mereka nggak cukup untuk hanya mengarah ke kiblat, tapi mereka harus pas pada posisi, pas pada posisi Ainul Ka'bah. Nah, barang siapa yang misalnya berada pada di atasnya, ya, jadi kalau Ka'bah di bawah, ya,
terus ada orang yang sholat di atasnya, itu tidak bisa melihat ke bawah, ya, tidak bisa melihat ke arah Ka'bah, dia cukup mengarah kepada langit yang posisinya itu sama. Jadi gitu menghadapnya. Kalau Ka'bah sebelah sini Pak Haji, ya, itu kita menghadapnya gini. Kita posisinya itu posisi sama. Oke. Atau ketika dia di bawah, itu sama posisinya, posisi dengan Ka'bah. Ya. Kalau kita posisi di bawah, di dalam apa terowongan atau apa, itu posisinya sama dengan di Ka'bah. Jadi sejalur. Ya. Nah, kalau kembali lagi, kalau jika ada obstacle, ya, ada permasalahan tadi, seperti misalnya ada bangunan atau kita berada sedang di bawah, di terowongan tidak terlihat, nah itu nanti bisa dilihat. Tetapi kembali lagi saya ulangi bahwa obstacle ini, kekurangan ini, itu setidaknya bisa diminimalisir karena kita sudah dengan bantuan teknologi kita sudah tidak begitu lagi masalah sebenarnya. Al-Malikiyah qalu, dari pendapat Ahlul Malikiyah atau orang Malikiyah, yajibu ala man kana bi Makkah aw quriba minha ay yastaqbil al-qiblah binaul Ka'bah. Yajib, ya, dalam Malikiyah qalu yajib, ya, berarti diwajibkan ala man kana bil Makkah aw quriban, barang siapa kepada, diwajibkan kepada orang yang tinggal di Makkah atau yang tinggal dekat dengan Makkah, ya, untuk mengharap ke bangunan Ka'bah sebenarnya. Ya, bihaitsu yakunu musamitan laha bi jami'i badani. Ya. Tubuhnya itu harus sejajar dengan bangunan tadi. Wala yakfihi istiqbaluha. Dan nggak cukup kalau misalnya dia berada pada posisi langitnya. Ya. Jadi harus, kalau ini Ka'bah, mohon maaf ya, kalau ini Ka'bah harus betul-betul presisi. Ya. Setidaknya dalam hal ini bisa dijelaskan posisi orang yang tinggal di Makkah itu harus betul-betul sejajar. Ya, harus betul-betul sejajar dengan Ka'bah. Tidak boleh arahnya sedikit melenceng. Gitu ya. Jadi seberapa derajat melenceng itu nggak boleh. Ya. Itu harus betul-betul presisi. Karena disitulah posisinya. Nah, kembali lagi Pak Haji, beda dengan kita yang berada dalam jarak 7.919 km. Ya. Kemungkinan melenceng 1 derajat itu, 1 derajat saja sudah jauh. Ya. Kalau kita melenceng 1 derajat aja, itu sudah jauh. Ke kanan 1 derajat, ke kiri 1 derajat, itu udah pasti melencengnya jauh. Ya. Tapi makanya kalau di Mekah harus betul-betul presisi. Nah, kembali lagi. Nah, kemarin ada jemaah haji yang ketika haji menanyakan kepada saya, Ustaz, saya sedang pergi haji, tapi saya tidak tahu arah Ka'bah. Jadi mungkin rumahnya jauh. Lalu saya katakan, ya kalau sedang pergi haji terus di Makkah Mukarramah, tidak mungkin nggak tahu Ka'bah, pasti tahu Ka'bah. Artinya posisinya. Satu. Yang kedua, gunakan bantuan teknologi untuk menghilangkan obstacle itu, menghilangkan kekurangan itu, sehingga kekurangan tadi, kelemahan kita manusia untuk bisa menentukan Ka'bah, itu bisa diminimalisir. Dan selanjutnya, tidak mungkin orang tidak tahu, ya, ketika di Mekah tidak tahu posisi Ka'bah itu sangat sulit. Ya. Wa man kana bil Madinah Nabi, Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di kota Madinah, fa inna yajibu alaihi ayattajih ila nafsil mihrab Masjidin Nabawi. Jadi kalau dia berada di Madinah, maka orang itu mengarah atau menghadap kiblat sesuai dengan arah daripada mihrab, sesuai dengan mihrab yang ada di Masjid Nabawi. Jadi arahnya itu arah mihrab saja. Ya, arahnya itu adalah arah mihrab. Ya.
Wa dzalika li anna istiqbalul 'ainul mihrab Masjidin Nabawi wa istiqbalul li 'ainil Ka'bah. Karena mihrabnya di Masjid Nabawi itu ittijahnya adalah arahnya itu arah yang sudah sesuai dengan Ainul Ka'bah. Jadi posisinya jika Ka'bah itu ada di sini, mihrab itu ada di sini, mihrab Masjid Nabawi itu sudah sejajar lurus. Bahasa gitu ya. Nah, makanya orang yang di Madinah itu mengikuti arah daripada mihrabnya ini, patokannya. Ya. Kalau dahulu kan sulit Pak Haji ya. Dari Madinah kita pengen melihat batuan ini sulit. Ya. Terlebih lagi ilmu falak juga masih belum berkembang pesat. Walaupun orang Arab itu memiliki kelebihan dari ilmu falak. Tetapi tetap ketika ada di Ka'bahnya itu jauh dan posisi Masjidil Haram Madinah itu jauh, maka orang yang tinggal di Madinah ngikuti aja yang di sini. Ya, ngikuti arah yang di sini. Nah, ketika ngikuti arah sini, karena arah di sini adalah arah di mana sesuai sekali dengan bangunan Ka'bah. Gitu aja. Jadi bangunan Ka'bah itu sesuai dengan mihrabnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa diskusi Pak Haji terkait dengan ini. Yang pertama adalah jadi para pakar Arab, para peneliti Barat meneliti apakah mihrab itu sesuai dengan sesuai dengan arah kiblat atau tidak. Ya. Ada dua yang kita bisa pahami bahwa mereka yang mungkin kurang menyukai terkait dengan Islam mengatakan itu tidak sesuai. Tetapi kalau sisi kita lihat tarik garis lurus, itu bisa diuji dengan metodologi modern bahwa arah daripada mihrab Nabi Muhammad itu sangat sejajar dengan kiblat. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wa man kana ba'idan anil Makkah, barang siapa yang jauh sekali, jauh sekali dari Makkah, fasyart fi haqqihi ay yastaqbil jihah allati fiha al-Ka'bah. Kalau posisi kita jauh Pak Haji, posisi kita jauh, contohnya tadi di Indonesia dengan jarak 7.919,5 km dari Jakarta, ya. Kalau jaraknya itu sudah sangat tidak memungkinkan, maka yang diambil adalah tarik garis lurus menuju kepada Ka'bah. Ya. Ustaz, bagaimana miring sedikit? Ya. Waktu itu pernah Pak Haji kan yang ada keputusan Majelis Ulama Indonesia untuk agak sedikit dimiringkan. Itu jadi fenomena juga. Artinya bukan fenomena, jadi masalah. Ya. Waktu itu di Depok, Ustaz, ini ada bukan perbaikan, tapi memang ada arah yang lebih tepat untuk menghadap ke kiblat. Posisi masjid kita ini sudah ke sana. Bagaimana? Saya bilang ikuti yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama. Karena fatwa itu ada di mereka. Jadi kiblatnya, karpetnya Pak Haji digeser dikit, dimiringin dikit. Ya. Kiblatnya atau karpetnya itu dimiringkan sedikit. Wala yalzim ayastaqbila ainal Ka'bah. Ya, enggak dilazimkan untuk melihat percis sekali posisinya pada Ainul Ka'bah, pada bangunan Ka'bah. Ya, karena sangat sulit Pak Haji, karena masafah ba'idah, jarak yang jauh itu memungkinkan terjadinya pergeseran nilai. Contohnya misalnya dengan jarak 7.900 tadi, 7.900 km tadi, jika kita melenceng satu arah 1 derajat misalnya, itu akan bisa jadi tidak begitu pas, ya. Tidak begitu pas terhadap Ka'bah. Makanya cukup untuk mengarah ke arah kiblat. Nah, kalau di Indonesia, ya, di Indonesia itu Pak Haji sesuai dengan data yang dianalisis, ya, pada tanggal 16 Juli ya saat ini, itu pada pukul 16.45 sore itu matahari percis berada di Ka'bah sejajar.
Ya, jadi posisi matahari itu sejajar dengan Ka'bah. Artinya kalau kita ingin mengetahui arahnya kiblat, ya, pukul 16.45 ya, itu pas sekali bahwa disitulah Ka'bah, ya, sesuai dengan riset ya. Jadi di Indonesia Pak Haji ya, pukul 16.25 ya, 16.25 waktu Indonesia bagian barat itu kita bisa lihat letak Ka'bah itu posisi yang pas itu di situ. Ya, jadi kalau matahari di sana, misalnya gitu ya, contoh matahari di jam itu, nah disitulah Ka'bah. Ya. Enggak, 16 berarti jam 4. 16 di Indonesia. Di Indonesia. 16.25 waktu Indonesia bagian barat. Sana zuhur ya. Ya. Betul. Ya, tapi ini riset bisa jadi salah, tapi minimal ada. Ya. Bal yasih ayam takila al ainil Ka'bah ila yaminiha aw shimaliha. Tadi posisi Ka'bahnya itu sedikit miring ke kanan atau miring ke kiri, maka itu tetap masih dalam koridor dibolehkan. Wala yadhur lil inhiraful yasir an nafsi jihata itu. Jadi kalau misalnya inhiraf itu perbedaan. Inhiraf itu perbedaan atau berpaling sedikit, bergeser kepada ke kanan, ke kiri ya. Tetap juga masih dalam koridor, bahasanya Pak Haji, dalam koridor mengarah ke dalam kiblat. Baik, mungkin ini Pak Haji yang bisa kita simpulkan. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan, Pak Haji. Silakan mungkin sebelum kita lanjut ke diskusi yang lain. Ya, pada maksudnya kita sampai ke sisi akhir untuk sisi tanya jawab bagi jemaah yang dalam penjelasan tadi perlu penjelasan atau kurang jelas, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ikut belajar di masjid ini. Bertahu kalau ada kajian karena saya berkuliah di Istiqlal dari Selasa Rabu ganjil. Sebulan sekali. Sebulan ganjil. Genap nasi lebat ya. Nasihat lebat. Ya, jadi saya awal Ya. Jadi saya bertanya terkait kiblatnya. Ini ada di rumah sakit, ya orang yang sakit ya, itu kan berbeda banyak. Nah, padahal kalau bergeser-geser kan bisa. Ya. Nah, itu berbeda. Padahal jajarannya tidak ada kiblat. Ya. Bagaimana solusinya? Karena sekali kadang saya pas lagi di rumah sakit, saya tahu kiblatnya ada di mana, tapi di situ bagaimana susah. Ya, kalau saya berat susah. Iya. Mau geser tempat tidurnya, tinggal bagaimana gitu. Padahal jadi dalilnya kan jelas bagaimana kiblat tidak sesuai. Nah, solusinya seperti apa? Ya. Waalaikumsalam. Posisinya misalnya ada saudara kita yang sedang sakit Pak Haji di rumah sakit atau yang sedang terbaring di rumah sakit, posisinya satu menghadap kiblat itu sulit. Kenapa sulit? Ya karena taruhlah posisi kamarnya atau tempat tidur yang di bangsal ya kan kamar bangsal Pak Haji. Ya di bangsal itu kan banyak berjejer itu ya. Kemungkinan kecil bahwa kasurnya itu menghadap kiblat, posisi tempat tidurnya, kemungkinan kecil. Karena tentu kan bangunan
tempat tidurnya itu mengikuti bentuk ruangan atau kamarnya itu. Sama Pak Haji ketika misalnya kita sedang pergi menggunakan pesawat terbang. Contohnya Pak Haji ketika saya dari Mesir ke sini, itu subuh itu pasti di wilayah dekat Singapura. Ya, jadi kan pagi jam 7 atau jam 8 baru landing di di Soekarno-Hatta. Subuh itu sekitar mau masuk Singapura dari Kolombo, saya hitung itu subuh masuk. Nah ini pesawat ini kadang-kadang kita lihat arah kiblatnya itu sebelah kiri Pak Haji. Sedangkan pesawat kita ke sana. Ya. Kita menghadap sana nih. Kiblatnya sebelah sana. Apa kita geser semua orang? Sama seperti itu tadi pertanyaan. Ya, kita rubah di tempat tidur. Ya, tempat tidur di bangsal. Oke, kalau yang VIP mungkin bisa Pak Haji. Bisa digeser atau apa. Tapi itu kan masih sulit juga. Bagaimana posisinya? Pertama kita lihat ada keadaan darurat dulu. Ya. Dalam keadaan darurat, dalam kaidah usul fiqh ad-daruratu yubihul mahdhur. Ya, dalam keadaan itu. Nah, tetapi poinnya kalau misalnya istiqbalul kiblah dalam keadaan darurat tadi sulit, ya, sedangkan sholat itu wajib, ya gitu. Sholat itu wajib. Syarat daripada sholat itu adalah istiqbalul kiblah. Tetapi kiblahnya ini sangat sulit, Pak. Ya. Maka itijahnya itu atau arahnya itu mengikuti arah daripada tempat tidur. Ya. Sama seperti halnya kita di kereta, Pak Haji. Ya. Dulu ketika di pondok ya, naik kereta itu sulit juga Pak Haji nemuin kiblat. Mau mana gitu. Kalau kereta sekarang mungkin ada musolahnya, kalau dahulu sulit. Ya, yang memungkinkan adalah sholat mengikuti kereta itu, atau yang mengarah ke kereta itu jalan. Ya. Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan secara konsensus ulama. Jadi keadaan tadi, apalagi misalnya mohon maaf, ada pasien sakitnya keras Pak Haji, ya, nggak bisa turun dia dari tempat tidur, tapi dia pengen sholat, ya, pengen sholat, tapi kalau sholat pasti nggak menghadap ke kiblat karena posisi tempat tidurnya gitu itu sangat jauh sekali misalnya. Nah dalam keadaan ini sholatlah dalam keadaan seperti itu, sholat walaupun dia tidak menghadap kiblat karena dalam keadaan darurat. Nah kalau dalam keadaan tidak darurat, nah ini yang menjadi masalah. Ya, kalau dalam keadaan, sama Pak Haji hukumnya ketika ada orang mohon maaf misalnya kerja di pertambangan Pak. Ya, pertambangan batu bara tengah hutan atau pertambangan nikel tengah hutan itu nggak ketemu lagi tuh, mana arah kiblatnya nggak ketemu misalnya. Nah itu sholatnya gimana ya? Sholat sesuai dengan al-yakin wal yazalu bisyuk, udah keyakinan dia, insya Allah kiblat bisa sholat. Tapi itu dahulu, sekarang tentu lebih mudah karena kita punya smartphone yang bisa mengarahkan ke arah kiblat itu, ada kompasnya. Tapi kalau di tengah hutan handphone juga nggak aktif gitu kan, nggak ada sinyal mau gimana, ya maka arahnya ke sana. Nah salah satunya yang selanjutnya adalah mungkin kalau misalnya lingkungan di hutan itu ada orang muslim, kita bisa tanyakan kira-kira arah kiblat kemana. Tapi kalau dalam keadaan darurat ya tadi udah sholat dalam arahnya yang dia yakini untuk sholat. Nah kembali lagi tadi nggak mungkin Pak Haji kan mengarahkan tempat tidurnya, arahin dulu ke arah kiblat. Ya nggak mungkin karena bisa bahaya. Bahkan yang di ruangan VIP juga kalau kita arahin tempat tidurnya itu alat jantungnya segala macam perlu effort dan itu bisa membahayakan. Nah, makanya sholatlah dalam keadaan seperti itu. Nah, bukan hanya itu, kalau misalnya dalam keadaan sakit ya, di rumah sholat ya sholat itu mengikuti kalau masih bisa untuk mengarah ke kiblat ya gitu. Tapi ada juga kan kita lihat saudara kita yang sakit itu jangankan untuk bangun berdiri wudu, ya. Mengangkat kepalanya saja udah ada yang seperti itu. Tapi ingin sholat bagaimana? Ya sholat maksudnya. Ya, jadi diambil yang wajibnya itu, wajibnya sholat.